kemudian juga carbon nanotubes, terus kemudian organic single crystal, jadi organic semiconductor. Misalkan sekarang kalau misalkan kita lihat di layar handphone kita mendengar kata-kata layar OLED, itu sebetulnya isinya adalah organic semiconductor. Jadi di sini saya juga mengembangkan bukan OLED dengan D, tapi OLED dengan T, itu organic light emitting transistor. Jadi menggabungkan antara light emission dan juga kemampuan logik dari si device tersebut berupa transistor. Oke, terima kasih Bu Dwi atas perkenalannya. Ya, terima kasih sekali ini atas undangannya untuk mengisi diskusi kali ini. Kebetulan ya saya dihubungi, bisa nggak kalau misalkan sharing mengenai kiat-kiat menulis dan juga mengenai riset saya sedikit banyak supaya kita punya gambaran bersama. Ya, jadi saya Satria Zulkarnain Bisri. Sekarang saya adalah research scientist di RIKEN Center for Emerging Matter Science. Jadi RIKEN sendiri itu adalah bisa dibilang LIPI-nya Jepang. Saya sendiri di Jepang kalau ditotal dengan dulu kuliah S2 dan S3 total ada 10 tahun. Dan juga selain itu, sekarang saya juga menjadi Visiting Associate Professor di Departemen Material Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology. Nah, dan di sini saya nanti akan berusaha sharing berdasarkan pengalaman saya menulis, dan juga tentunya mereview paper di jurnal-jurnal internasional itu sendiri. Nah, sebelum saya masuk ke apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin sedikit bercerita tentang saya. Jadi saya asli Indonesia, paspor pun masih paspor hijau. Jadi saya sebetulnya meninggalkan Indonesia untuk menjadi diaspora di luar itu sejak 2006. Jadi sebelumnya saya berkuliah di ITB. Saya mengambil jurusan fisika. Kemudian setelah lulus dari ITB, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan master dan PhD di Tohoku University. Di situ saya bekerja di salah satu lembaga riset utama dari universitas itu, yaitu Institute for Material Research. Kemudian kalau ingin tahu di mana Tohoku University, sebetulnya itu di kota Sendai. Jadi yang kalau tahun 2011 kita pernah mendengar ada tsunami, gempa dan tsunami di Sendai, dan berlanjut dengan kasus nuklir Fukushima, ya sebetulnya pada saat itu ya saya sedang berada di Jepang. Gitu. Jadi tapi itu menjelang saya menyelesaikan S3. Kemudian setelah itu saya mendapatkan kesempatan postdoc ke Belanda, yaitu ke University of Groningen, tepatnya di Technic Institute for Advanced Material. Di situ saya bekerja selama 3 tahun, dan pada akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk kembali ke Jepang, bekerja di RIKEN, di Center for Emerging Matter Science, sebagai research scientist. Nah, bidang riset saya sebetulnya kalau dari semenjak saya 1 hingga sekarang, itu sebetulnya tidak jauh-jauh dari material exploration dan juga bagaimana memfungsionalisasi material. Saya sendiri sebetulnya kalau dari latar belakang pendidikan itu sebetulnya adalah orang fisika, jadi S1, S2, S3-nya saya adalah fisika, tetapi saya banyak bermain dengan material, baik itu molekular material, kemudian juga carbon nanotubes, terus kemudian organic single crystal, jadi organic semiconductor. Misalkan sekarang kalau misalkan kita lihat di layar handphone kita mendengar kata-kata layar OLED, itu sebetulnya isinya adalah organic semiconductor. Jadi di sini saya juga mengembangkan bukan OLED dengan D, tapi OLED dengan T, itu organic light emitting transistor.
Jadi menggabungkan antara light emission dan juga kemampuan logik dari si device tersebut berupa transistor. Dan juga sekarang saya lebih banyak beraktivitas di material yaitu colloidal nanokristal atau colloidal quantum dot, di mana saya mengembangkan juga sel suryanya, berusaha mengetahui sifat dari material itu dengan menggunakan transistor, membuat fleksibel transistor seperti ini. Nah, jadi bisa dibilang saya kalau ditanya saya pekerjaannya apa, riset saya apa, ya sebetulnya material mulai dari yang 0 dimensi, 1 dimensi, dan ya ada 2 dan 3 dimensi juga berdasarkan sifat materialnya. Nah, kalau bidang yang sedang saya tekuni baik di lab saya di sini yaitu nanopartikel atau colloidal quantum dot. Jadi dengan kita mengecilkan ukuran dari material, sebetulnya kita bisa mendapatkan sifat-sifat yang tidak terduga gitu. Misalkan kalau kita tahu warna emas itu kuning, tapi kalau kita bisa membuat partikel emasnya itu menjadi lebih kecil daripada 10 nanometer, sebetulnya emas itu berwarna merah. Kayak gitu. Jadi kita bisa merubah sifat material dengan simply mengecilkan ukuran dari materialnya itu sendiri. Jadi kita bisa mendapatkan sifat-sifat yang bergantung dari ukuran, terus kemudian kita juga bisa mendapatkan quantum effect. Dan sebetulnya harapannya kita bisa membuat nanomaterial ini, kemudian kita bisa membuat arrangement atau assembly-nya dengan kemampuan mengkontrol. Misalnya kita pengen membuat quasi atom dari quantum dot ini yang berupa square lattice seperti ini atau hexagonal seperti ini. Jadi kita bisa mendesain material gitu. Jadi material itu tidak selamanya misalkan kita punya besi adalah besi, tapi kalau kita bisa mendapatkan nanopartikel besi, quantum dot besi, kita juga bisa membuat seperti superkonduktor, kita juga bisa membuat material itu menjadi material yang bisa berubah fasa, misalnya dia metal kemudian menjadi insulator dari material yang sama gitu, dengan simply kita merubah ukurannya. Kemudian saya juga terlibat dalam perintisan atau di bidang electronics, yaitu gimana kita memanipulasi sifat material, baik itu semikonduktor maupun itu insulator, dengan memanfaatkan electrolyte atau ion gel atau ion liquid. Jadi dari situ kita bisa mengubah sifat berdasarkan sifat elektroniknya. Misalkan kita juga bisa mengubah dari material insulator, dengan teknik ini kita bisa mengubah dia menjadi material superkonduktor. Nah, dengan dua hal ini sebetulnya targetan dari apa yang saya kerjakan adalah membangun sebuah sistem baru untuk functional energy harvesting dan energy storage device. Jadi apakah kita memang bisa membuat solar cell dengan efisiensi di atas 100% secara kuantum? Apakah kita bisa membuat device thermoelectric yang sangat efisien? Terus kemudian sekarang juga kita sedang berpikirkan apakah dengan manipulasi material seperti ini kita bisa memanipulasi rambat panas di suatu benda, dan juga bagaimana membuat baterai baru atau superkapasitor baru dan juga sensor untuk berbagai macam aplikasi. Jadi sebetulnya riset saya, karena saya orang fisika, saya pasti mulai dari sifat fundamentalnya dulu, tetapi dari riset itu juga kita betul-betul mengarahkan apa sih functional device, apa sih aplikasinya ke depannya.